Kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya dilengsarkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Ya saya nyatanya nanti sejarah akan buktikan betul tidaknya itu. Maksudnya melengsarkan saya dengan segala cara. Hukum nggak hukum. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Dalam sejarah panjang Republik Indonesia, Presiden RI keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pernah mengambil langkah berani dengan membubarkan DPR MPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu dilakukan setelah 4 dekade kemudian setelah Presiden Soekarno melakukannya pada 1960 silam. Pada masa reformasi, Indonesia kembali menyaksikan drama politik yang melibatkan presiden dan lembaga perwakilan rakyat. Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang dikenal demokratis dan pluralis, menghadapi konflik serius dengan DPR MPR. Sejak awal pemerintahannya, Gus Dur berhadapan dengan tarik-menarik kepentingan politik di parlemen. Ia sering mengeluarkan kebijakan kontroversial, mulai dari mengganti sejumlah pejabat militer tanpa restu DPR, hingga sikapnya yang terbuka terhadap isu-isu sensitif seperti hubungan dengan Israel dan Tionghoa. Situasi semakin memanas ketika muncul tuduhan keterlibatan Gus Dur dalam kasus Bulogate atau penyelewengan dana Bulog dan Brunei Gate, sumbangan Sultan Brunei yang dianggap bermasalah. Parlemen menilai Gus Dur tidak mampu lagi memimpin pemerintahan. Tekanan politik memuncak dengan adanya 2 kali memorandum DPR yang menuntut pertanggungjawaban presiden. Sidang istimewa MPR pun sudah disiapkan untuk memakzulkannya. Setelah melihat dan memperhatikan dengan seksama, kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Dalam kondisi terdesak, pada 23 Juli 2001 dini hari, Gus Dur mengeluarkan dekret presiden. Isi pokoknya adalah 1. Membekukan MPR dan DPR. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. 3. Menggelar pemilu dalam waktu 1 tahun. 4. Menyelamatkan bangsa dari kemacetan politik. Langkah Gus Dur tidak mendapat dukungan politik, baik dari militer, partai politik, maupun elit nasional. Bahkan, justru beberapa jam setelah dekret itu diumumkan, MPR yang diketuai Amin Rais segera menggelar sidang istimewa. Hasilnya, Gus Dur secara resmi dilengsarkan dari jabatan presiden dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Gus Dur pun kehilangan jabatannya. Dekret yang ia keluarkan tidak memiliki basis kekuatan politik dan konstitusional yang cukup. Alih-alih memperkuat posisinya, dekret itu justru mempercepat proses pemakzulannya. Alhasil, Gus Dur pun keluar dari istana dengan gagah dan disambut meriah oleh para pendukungnya. Dan Gus Dur dengan tegas mengatakan bahwa pelengserannya itu adalah proyek politik dari MPR. Gus Dur dilengsarkan secara politik. Secara hukum,
belum pernah terbukti. Itu proyek politik dari MPR, karena itu Amin Rais tidak merasa perlu memberitahu saya. Saya dilengsarkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Oleh karenanya, Gus Dur juga dengan tegas mengatakan bahwa yang bertanggung jawab atas pelengserannya adalah Amin Rais dan Megawati. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, kok tanya. Pada saat itu, dukungan kepada Gus Dur mengalir deras. Banyak rakyat pasang badan untuk membela Gus Dur. Namun, Gus Dur mencegah semuanya. Bagi Gus Dur, tidak ada jabatan di dunia yang perlu dipertahankan mati-matian, termasuk jabatan seorang presiden. Hal itu dilakukan demi mencegah terjadinya pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Bagaimanapun, tidak ada nyawa yang setimpal sebagai dalih mempertahankan kekuasaan. Kula riyen dadi presiden dilengsaraken nggih. Lah kok purun 300.000 tiyang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu korban nyawa. Cuma kula mikir lah iya, jabatan nang negara iki dhuwure apa sih presiden iku? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Mbah, betul perlu. Meneh-meneh lak terbukti dewe. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labui lho ngoten. Nggih. Niki tiyang NU niku, ulama ngeten niki carane. Saat mengisi haul Gus Dur di Tebu Ireng, Gus Baha mengatakan bahwa yang sangat dikenang olehnya dan juga ulama seluruh Indonesia, bahkan dunia, adalah keberhasilan Gus Dur mengelola konflik tidak sampai pada terjadinya pertumpahan darah. Saya akan mengagumi Gus Dur dari segi fikih. Ketika Gus Dur dilengsarkan dari presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan Gus Dur mengelola konflik itu tidak pertumpahan darah. Itu satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau, semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling dihindari oleh Islam sebisa mungkin adalah jangan ada darah menetes, apalagi hanya demi kekuasaan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa hubungan antara presiden dan DPR MPR selalu menjadi medan tarik-menarik antara eksekutif dan legislatif. Sejarah membuktikan kekuatan politik seorang presiden bukan hanya ditentukan oleh konstitusi, tetapi juga dukungan politik, militer, dan rakyat di belakangnya. Namun, terlepas dari apapun, Gus Dur adalah presiden yang sangat berani dalam menghadapi dinamika politik tanpa kenal kompromi. Tak heran jika sampai detik ini masih dikenang sebagai pemimpin sekaligus negarawan. Dan seperti kita tahu, sampai hari ini tuduhan-tuduhan pelanggaran hukum yang disematkan kepada Gus Dur tidak ada yang terbukti. Sebagaimana ia sampaikan bahwa dirinya dilengsarkan dengan berbagai cara. Bahkan setelah dasawarsa meninggalnya Gus Dur, dokumen rahasia pelengserannya beredar. Ya, Gus Dur dilengsarkan dengan pemufakatan jahat politik yang tak ingin kepentingannya terganggu. Terkait skenario pelengseran Gus Dur akan kami ulas di video selanjutnya. Nanti sejarah akan buktikan betul tidaknya itu. Mereka maksudnya melengsarkan saya dengan segala cara. Hukum nggak hukum. Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Nggak ada. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya nggak ada yang ditindak toh.